malam saya besok mau berangkat umroh ini, mama saya tuh sempat bilang gitu ya, "Kak, jangan lupa isiin token listrik." Saya di rumah pakai yang token listrik itu kan. Sebenarnya saya cuma mau ngisi 300.000 gitu ya. Nggak tahu kenapa saldonya itu dibilang tidak mencukupi gitu. Nah, saya lagi makan, mama bilang begitu sambil saya, "Iya, Ma," saya cuman jawab gitu, terus saya sambil m-commerce ya dari HP gitu kan, mau beli token listrik gitu. Aduh, kok dibilang saldo tidak mencukupi, saya belum lanjut tuh karena masih makan. Ya udah saya cuman, "Iya, Ma," saya gitu aja. Dalam hati, "Waduh, kok bisa ya? Gimana ya?" Saya sempat mikir begitu gitu ya, posisi saya. Cuman saya nggak ngomong ke mama, kuatir-kuatir juga gitu ya. Jadi untuk ninggalin rumah gimana coba? Untuk token listrik aja nggak ada gitu kan. Dan Assalamualaikum, dokter. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eno. begini, saya selalu setiap mendengar, seseorang yang pulang dari berhaji atau umroh, karena saya kan belum belum ke sana gitu. Jadi saya selalu mikir, ini, yang pulang dari Mekah rasanya seperti apa waktu pertama melihat Ka'bah, gitu. Jadi saya selalu kalau lihat di TV sih ya seperti itu, tapi kayaknya enggak begini deh kalau lihat aslinya gitu. Kira-kira Bu Dokter seperti apa waktu pertama melihat Ka'bah, perasaannya gitu? Iya, makasih Bu Eno pertanyaannya. Iya, jadi ya itu pentingnya kita kenapa kalau kita belum, eee, berangkat ke sana Bu Eno jangan berkecil hati, kita terus belajar Bu Eno ya, gitu. Insya Allah nanti waktu datang saatnya itu jadi lebih berarti, lebih bermakna. Nah, alhamdulillahnya waktu itu saya, sempet, mendengar gitu ya, sempet tahu, sempet belajar bahwa, posisi Ka'bah itu kan sebenarnya ada Baitul Ma'mur ya, yang sejajar dengan poros, Ka'bah yang di dunia ini dengan Ka'bah yang ada di atas gitu ya. Jadi waktu waktu saat itu saya nggak sekedar melihat Ka'bah yang ada di dunia ini gitu ya. Saya waktu itu merasakannya adalah, "Ya Allah, aku lagi sama seperti malaikat-malaikat yang di Baitul Ma'mur juga lagi tawaf menyembah Allah," gitu ya. Jadi, semangat itu yang saya rasakan gitu. Jadi waktu tauf itu nggak sekedar ikut-ikutan, nggak sekedar baca-bacaan gitu ya, di titik ini begini, di titik itu begitu doanya gitu, bacaannya gitu, enggak. Tapi bener-bener menikmati hal itu gitu. Waktu itu juga saya gini, yang biasanya kita sholat itu kan, melihat tempat sujud ya, Bu Eno. Nah itu saya, hari ini saya nggak ngelihat ke tempat sujud, selama sholat di sana saya lihat Ka'bah. Saya lurus lihat Ka'bah gitu, jadinya nggak nunduk gitu. Jadi itu sih yang kadang rindu ya, waktu sholat di sini itu saya rindu suasana itu gitu. Biasanya saya lihat Ka'bah digambar di sajadah, ini saya lurus gitu, lurus pandangannya ke depan gitu. Ini yang selama ini saya sholat, saya sujud menghadap situ, ternyata saya sekarang ada di depan mata saya gitu. Dan dibilang kita ngelihat aja dapat pahala, ya udah Bu, kalau lagi duduk istirahat udah nengoknya ke sana terus, lagi muter lagi ke mana, matanya, kepalanya ke sana terus gitu ya, ngumpulin pahala banyak, bahkan kan di sana tuh Bu, itu saya bener-bener kalau cerita orang ya, ada yang ngasih kopi, ngasih apa sebagainya kayak gitu sih. Itu yang saya rasakan waktu itu yang alhamdulillah, saya ini lagi satu poros sama malaikat-malaikat yang menyembah Allah, alhamdulillah. Tadi ya gitu ya, selama ini arah sujud saya ini ada di depan mata saya, jadi dipuas-puasin banget gitu waktu saat itu, gitu. Nanti Baik. insya Allah saya doain Bu Ena juga bisa segera diberangkatkan ke sana ya, Bu, ya. Amin ya rabb. Oh, Mudah-mudahan saya seperti Bu Dokter Oh, berangkat. iya, Jazakallah masalah khair, mhm. saya Oh, Dokter. iya, selama umroh di sana. iya, alhamdulillah selama 4 hari di Mekah itu saya 7 kali tawaf, eee
Kalau umrohnya itu, 3 kali ya, umroh yang wajib, terus saya ada mbadalin umroh, sepupunya bos yang berangkatin saya itu, karena saya waktu itu kan katanya syaratnya ya harus muslim, terus sudah meninggal. Nah, kan saya kebetulan kalau di keluarga nggak ada ya. Jadi saya tanya yang berangkatkan saya umroh dan ternyata ada keluarganya yang belum dibadalkan. Nah, itu saya mbadalin beliau sama, apa, tawaf wada yang terakhir ya. Itu. Tapi kalau di luar yang bersama rombongan itu, saya sendiri itu totalnya 7 kali gitu. Alhamdulillah Bu Asri ini makasih juga salah satu yang support saya kemarin, alhamdulillah gitu ya. Betul kalau kita udah dikasih kesempatan sama Allah tuh insya Allah gitu ya, Allah yang atur semuanya, Allah pelihara gitu. Di sini saya mau bilang gitu, Bu Asri mungkin nggak tahu gitu ya, malam saya besok mau berangkat umroh ini, mama saya tuh sempet bilang gitu ya, "Kak, jangan lupa isiin token listrik," ya. Saya di rumah pakai yang token listrik itu kan. Sebenarnya saya cuma mau ngisi 300.000 gitu ya. Nggak tahu kenapa saldonya itu dibilang tidak mencukupi gitu. Nah, saya lagi makan, mama bilang begitu sambil saya, "Iya, Ma," saya cuman jawab gitu, terus saya sambil m-commerce ya dari HP gitu kan, mau beli token listrik gitu. Aduh kok dibilang saldo tidak mencukupi, saya belum lanjut tuh karena masih makan, ya udah saya cuman, "Iya Mas," saya gitu aja. Dalam hati, "Waduh kok bisa ya? Gimana ya?" Saya sempat mikir begitu gitu ya, posisi saya. Cuman saya nggak ngomong ke mama, kuatir-kuatir juga gitu ya. Jadi untuk ninggalin rumah gimana coba, untuk token listrik aja nggak ada gitu kan. Udah saya selesai makan, terus saya, apa namanya, terima pasien gitu ya. Saya kaget, tiba-tiba waktu saya ngerjain pasien keberapa, ada tamu yang datang, itu saya nggak komunikasi sebelumnya ya, kalau saya besok mau umroh dan sebagainya, ternyata tapi beliau tahu kalau saya mau berangkat umroh, itu saya diberi amplop pas dibuka tuh isinya $500. Itu nggak ngira saya, itu besok paginya, itu saya mau berangkat itu sama, saya itu, eee, karena di keluarga yang muslim kan cuma saya tuh nggak berani kayak bilang, "Ayo anterin saya ya." Saya biasa ngeliat rombongan haji umroh dianterin keluarganya, saya nggak berani, saya cuma, ya udah saya berangkat sendiri naik gokar gitu ya. Terus kalau nggak ada yang nganterin, ya udah gitu kan, nggak apa-apa gitu, sama sekali nggak apa-apa. Bahkan ke anak saya pun saya nggak minta. Sampai ternyata anak saya sendiri yang bilang bahwa, "Mami, boleh saya kita ikut antar Mami?" Gitu. Saya, "Boleh banget, alhamdulillah," saya gitu ya. Sampai waktu itu gokarnya nanya, "Ibu, anak-anak nggak pada ikut nih?" Apa sempat bilang gitu kan. Soalnya dia kan pulang jadinya kosong gitu ya kalau cuma nganterin saya, nggak nganterin balik lagi gitu ya. Nah, "Iya Pak, nggak anak-anak nggak ikut." Tiba-tiba begitu akhirnya tuh jadi agak terlambat gitu ya keberangkatannya, tapi memang masih aman sih. Nah, ternyata di dalam keterlambatan itu ada lagi orang yang datang siang-siang itu saya mau berangkat termasuk ini perwakilan dari Bu Asri Razak ini ternyata nganterin uang ya. Ini karena ada beliaunya jadi saya nggak berani sebutkan, tapi lumayan juga nilainya itu Masya Allah banget ya, sampai saya bener-bener nggak ngira. Jadi saya tuh saya itu berangkat itu dengan tenang lah, kayak Allah izinkan saya itu, fokus beribadah di sana gitu. Jadi, saya cuma mau nyampaikan itu, terima kasih Bu Asri juga udah jadi perpanjangan tangan Allah ya, untuk saya bisa fokus ibadah di sana gitu. Jadinya, alhamdulillah gitu, buat, yang akan berangkat ke sana dengan pas-pasan lah seperti saya gitu, insya Allah jangan khawatir gitu, kalau emang Allah berkehendak itu Allah bisa datangkan rezeki dari mana aja yang tidak disangka-sangka. Mungkin itu Bu Nini. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Sungguh tidak ada yang mustahil buat Allah ya, Bu Dokter ya. Kun fayakun semuanya insya Allah kalau Allah sudah berkehendak, pasti Allah akan penuhi janjinya. Amin, insya Allah. Masya Allah. Baik, sudah cukup di sini Bu Dokter atau Iya bagaimana? iya, saya izin pamit, sebenarnya pengen ikut sampai akhir nih, tapi udah di WA anak dibilang ada yang nanya-nanya, nemanin Semoga, anak di semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Bu Dokter insyaallah, terkeluarga dan selalu sama-sama. dalam Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah khair ya Allah Bu Dokter atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kita bisa silaturahmi nanti ya Bu Dokter ya untuk Amin, sharing lagi. insyaallah. Insya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan malam hari di Bolotan dan Iya, berikutnya. Amin insya Allah. insyaallah. Jazakallah khair.
Mohon Terus maaf kirim lahir batin. Iya, sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. warahmatullahi wabarakatuh.